Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Kakak Soleh semuanya di pembelajaran tematik jilid 4F dalam muatan seni, budaya, dan prakarya. Kali ini kita akan coba mengetahui gerak tari kreasi daerah. Dari pembelajaran ini, semoga kita bisa mengetahui arti tari kreasi dan tari kreasi yang ada di Indonesia. Kakak soleh semuanya, kalau kita lihat di sekeliling kita ada banyak sekali macam pekerjaan, termasuk yang terkait dalam bidang seni. Kita akan lihat ada orang yang bekerja sebagai penari atau penyanyi, pemain musik, atau juga sebagai pelukis. Ada juga yang lainnya sebagai desainer, orang yang membangun atau menggambar pola apapun itu, baik itu bangunan ataupun pakaian misalkan. Ada juga orang yang berprofesi dalam bidang seni, yaitu dalam bidang potret pemotret, pengambil gambar, atau yang disebut dengan fotografer. Atau ada juga yang berprofesi sebagai pematung, atau ada lagi yang berprofesi sebagai penari. Penari merupakan orang yang ahli dalam menarikan sebuah tarian. Dan di antara sekian banyak tari yang ada di Nusantara, salah satunya yaitu tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tarian tradisional yang diinovasi dengan menyesuaikan gerak, alat pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman. Dan di antara sekian banyak tarian kreasi yang ada di Nusantara, salah satunya yaitu tari kecak. Sebuah tarian yang diciptakan oleh Wayan Limbach bersama seorang seniman lukis Jerman yang bernama Walter Spies pada tahun 1930-an. Tari kecak yang dimainkan biasanya oleh sekitar 50-70 penari dengan mengelilingi api di tengahnya. Makanya disebut tari kecak. Tari kecak itu sendiri artinya tari api atau tarian api. Bunyi cak 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 yang dikeluarkan oleh para penari menambah indah musik pengiring yang mengiringi tari kecak itu sendiri. Selain tari kecak dari Bali, kita juga ada tari saman dari tanah Serambi Mekah dari Aceh. Satu tarian yang unik dengan gerakannya yang lincah, luwes, dan ringan. Tarian dari Aceh ini pada umumnya diiringi musik yang sumbernya biasanya dari alat musik rebana atau anggota tubuh penari seperti petikan jemari, tepukan tangan, atau tepukan dada. Ada dua unsur gerak yang menjadi dasar dalam tari saman, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Tari saman dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Posisi berdiri biasanya dilakukan ketika memasuki area panggung. Ada beberapa gerakan dalam posisi duduk dari tari saman. Yang pertama itu gerakan miring ke kanan atau ke kiri yang disebut dengan singkeh. Kemudian posisi duduk melenggang kanan depan dan kiri belakang disebut dengan linggang. Yang ketiga, kedua tangan berhimpit dan searah, itu yang disebut dengan cerkop. Ada lagi gerakan keempat yaitu cilok, yaitu gerakan ujung jari telunjuk seolah mengambil benda yang ringan. Dan yang kelima yaitu gerakan kepala seperti mengangguk dalam tempo lamban sampai cepat yang disebut dengan anguk. Kemudian yang keenam yaitu gerakan kepala berputar seperti bolang-baling yang disebut dengan girek.
Tari kreasi berikutnya adalah tari jaipong, sebuah tarian dari tanah Sunda yang diciptakan oleh Bapak Gugum Gumbira dan Haji Suwanda. Sebuah tarian yang memadukan kesenian tradisional, yaitu diambil dari gerak wayang golek, pencak silat, dan ketuk tilu. 4 ragam gerak dalam jaipong. Yang pertama yaitu bukaan, sebuah gerak pembuka. Yang kedua yaitu pencangan atau gerak tari cepat dengan tempo yang diiringi musik dengan lagu dengan tempo yang cepat pula. Yang ketiga yaitu ngala, yaitu gerak patah-patah. Kemudian yang keempat yaitu mincit, yaitu tahap perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Di samping itu ada geol, gitek, dan goyang yang menjadi gerakan dasar tari jaipong. Sebuah tarian yang diiringi biasanya oleh gendang, rebab, gong, kestrek, dan juga kecapi. Dan para penari jaipong biasanya dia memakai sinjang, sampur atau selendang, dan yang ketiga itu apok. Apok itu baju atasan untuk penari jaipong pria. Di tanah Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, dari Goa kita punya tari kipas pakarena, sebuah tarian dengan tarian yang luas sebagai tanda bakti seorang perempuan terhadap pasangannya. Ada beberapa yang menjadi ciri khas dari tari para penari tari kipas pakarena ini. Di antaranya yaitu kipas, kemudian tabuhan gandrang pakarena, yang ketiga yaitu baju pahang, kemudian gelang khas Sulawesi, sanggul, dan kalung. Yang berikutnya yaitu Reog Ponorogo, sebuah tarian dengan pakaian yang khas, yaitu kepala singa dengan hiasan bulu merak. Kita akan dengan mudah mengenali Reog Ponorogo ini. Kita bisa melihat dari kostumnya yang khas sekali, kemudian dari tari tatilan yang diperankan oleh kelompok penari gemblok yang menunggangi kuda-kudaan, dan dari para penari warok yang biasanya menggunakan canggut-canggut seperti itu ya. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.